Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Naza Dewi Augusta, absen nomor 1. Dan saya Claudia Cantika Indra Putri, nomor absen 6. Dan saya Sabidal Nabigo, absen 9. Dan saya Laila Fitriana, absen 10. Saya Alvina Febianti, absen 18. Saya Jonathan Javikin Nantio, absen 31. Saya Tanto Prawira Akbar, absen 34. Saya Rufaida Zaki Al-Mujaidah, absen 36. Nah, kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian negara. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lingkungan lembaga politik dan pemerintahan yang efektif. Pengertian negara menurut ahli. Yang pertama adalah Profesor Mr. Soekarno mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi masyarakat yang berbeda pada daerah atau wilayah tertentu dengan kekuasaan terhadap negara yang berlaku dalam kedaulatannya. Yang kedua adalah menurut Profesor Miriam Budi Harjo, beliau mengatakan bahwa negara itu mempunyai arti sebagai bentuk organisasi dalam suatu wilayah dengan kekuasaan dapat menimbulkan kesejahteraan untuk kehidupan bersama. Dilanjutkan teman saya yang bernama Sabita. Pengertian negara berdasarkan susunannya. Ada beberapa susunan yang mendukung pengertian negara, yaitu 1. Rakyat. Sebutan terhadap orang yang berada di bawah naungan suatu wilayah yang memiliki kewenangan dalam berinteraksi dan menjadi salah satu faktor pendukung tersusunnya sebuah negara sebagai titik fokus dalam bernegara sosial. Dua, yaitu wilayah, suatu tempat yang ditempati orang banyak dengan jangka waktu yang lama, mencakup beberapa bagian yaitu daratan, udara, dan air. 3, pemerintah, sekumpulan orang yang membentuk atau mengelola sebuah organisasi, baik dalam negara wilayah tertentu. Yang keempat, kedaulatan, sebagai kekuasaan tertinggi, sebagai patokan ataupun acuan dikatakan adanya negara, apabila sudah diakui kedaulatan negaranya. Selanjutnya dilanjutkan teman saya, Claudia. Pengertian negara berdasarkan bentuknya. Dibagi menjadi 2, yaitu 1. Negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan yaitu bentuk negara yang memiliki kekuasaan tingkat tertinggi terhadap pusat pemerintahan. Negara kesatuan dibagi menjadi 2, yaitu sentralisasi adalah peraturan yang diatur oleh pemerintah pusat. Dan yang kedua, desentralisasi, yaitu peraturan yang diberikan kewenangan atau kebebasan terhadap daerahnya sendiri, akan tetapi tetap mengikuti aturan dari pemerintahan pusat. Ciri-ciri negara kesatuan yaitu hanya terdiri dari satu ataupun tunggal terhadap Undang-Undang Dasar, Kepala Negara, Dewan Menteri, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Jonathan Javik. Yang kedua, yaitu negara serikat atau federasi. Negara serikat adalah negara yang berbentuk terdapat
berbagai negara bagian. Dengan kata lain, di dalam negara terdapat beberapa bagian negara lain di dalamnya. Negara serikat dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah federal atau yang bisa disebut pemerintah dengan bentuk negara yang biasanya mengatur serta mengelola wilayah dan urusan setiap rakyatnya. Yang kedua yaitu pemerintah negara lain. Ciri-ciri negara federasi yaitu kepala negara ataupun pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyatnya dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Dengan kepala negara sebagai pemegang kekuasaan yang diajukan oleh parlemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tanto Prawira. Pengertian negara terhadap kedaulatannya. Di sini kata pengertian negara sering dipakai sebagai bahan rujukan terhadap kedaulatan suatu negara. Apabila dilihat dari bentuk kedaulatannya, maka jumlah negara di dunia pastinya belum diketahui, karena pada dasarnya masih banyak lagi negara yang belum diketahui bentuk negara kedaulatannya. Dengan jumlah 206 negara dari 193 negara dengan anggota Persatuan Bangsa-Bangsa yang sudah diketahui serta diakui kedaulatannya, dan sisanya masih belum diketahui bentuk kedaulatan negaranya. Selanjutnya akan dilanjutkan sama Rufaza. Selanjutnya adalah pengertian negara, yaitu ada dua. Pengertian negara berdasarkan fungsinya itu ada dua. Yang pertama adalah fungsi pertahanan dan keamanan. Nah, negara wajib melindungi unsur negara, diantaranya ada rakyat, wilayah, dan pemerintahan, dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan, serta tantangan lain yang berasal dari internal atau eksternal. Contohnya ada TNI menjaga perbatasan negara. Yang kedua itu ada fungsi keadilan. Negara wajib berlaku adil di muka hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Contohnya, setiap orang yang melakukan tindakan kriminal dihukum tanpa melihat kedudukan dan jabatannya. Selanjutnya akan dibahas oleh Laila. Yang ketiga yaitu fungsi pengaturan dan keadilan. Negara membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan dengan ada landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Yang keempat yaitu fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. Selanjutnya dilanjutkan oleh Alvina. Pengertian negara berdasarkan sifatnya. 1. Sifat memaksa. Negara memiliki kekuasaan memaksa agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap negara tanpa tidak ada pemaksaan fisik. Negara ini memiliki sifat legal agar tercipta tertib di masyarakat dan tidak ada tindakan anarki. Paksaan fisik dapat dilakukan terhadap hak milik Yang kedua adalah sifat monopoli. Negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Negara dapat menguasai hal-hal seperti sumber daya penting untuk kepentingan orang banyak. Negara mengatasi paham individu dan kelompok. Yang ketiga, sifat totalitas. Semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara. Sifat totalitas yang dimaksud dalam bernegara yaitu terciptanya segala cakupan menyeluruh dari setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.
Namun, hal ini sangat diprioritaskan untuk warga negara yang sebagai subjek tujuan dalam mengaktualisasikan kehidupan bernegara. Selanjutnya diteruskan oleh Jonathan. Balik ke slide selanjutnya, John. Yang bendera. Bendera. Nah, berikut ini adalah contoh bendera negara-negara di dunia. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.